Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang pertama kita bahas adalah gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan gamet. Pada hewan dan manusia, pada laki-laki pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Pada wanita pembentukan ovum disebut oogenesis. Sedangkan pada tumbuhan, pada alat kelamin jantan yaitu mikrosporogenesis dan betina yaitu makrosporogenesis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas adalah spermatogenesis. Sesuai dengan namanya, spermatogenesis adalah pembentukan dan perkembangan sperma. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus testis. Hormon yang mengatur spermatogenesis adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone. Kromosom pada laki-laki mempunyai tipe 44A-XY yang diploid. Akan menghasilkan sperma dengan tipe kromosom ada dua macam, yaitu 22AX yang haploid dan 22AY yang haploid. Selanjutnya kita membahas tahap-tahap spermatogenesis. Coba kalian perhatikan gambar ya. Yang pertama itu adalah induk dari sperma disebut spermatogenium yang diploid. Akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer yang diploid. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 akan menjadi spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian mengalami meiosis yang kedua akan menghasilkan spermatid yang haploid. Spermatid akan mengalami pendewasaan di bagian epididymis menghasilkan spermatozoa yang haploid. Jadi, satu spermatosit primer yang diploid akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang haploid yang semuanya fungsional. Sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang.
oogenesis yang terjadi pada wanita. Oogenesis adalah pembentukan dan perkembangan ovum. Oogenesis terjadi di ovarium. Hormon yang mengatur oogenesis adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone. Kromosom pada wanita mempunyai tipe 44A-XX yang diploid akan menghasilkan ovum, yaitu 22AX yang haploid. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap oogenesis. Kalian perhatikan gambar ya. Induk dari ovum namanya adalah oogonium yang bersifat diploid. Akan mengalami mitosis menjadi oosit primer yang diploid. Kemudian pada saat menak, yaitu pada saat menstruasi untuk pertama kalinya, akan mengalami meiosis yang pertama menghasilkan oosit sekunder yang haploid dan polosit primer atau badan kutub primer yang haploid. Kemudian mengalami meiosis yang kedua menjadi ootit yang haploid dan badan polar atau polosit yang kedua yang haploid, dan ketiganya akan terdegradasi. Selanjutnya ootit akan berubah menjadi ovum yang haploid. Jadi satu oosit primer yang diploid akan menghasilkan satu ovum haploid yang fungsional dan 3 polosit yang terdegradasi atau hancur. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi dari perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ootid dan satu polosit. Ootid kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur saja.